semuanya. Selamat malam sahabat Prani Giling dan sahabat EcoCamp di seluruh Nusantara. Apa kabar? Selamat malam. Selamat malam, Selamat Atma malam Bu Namaste. Shelly. Selamat Pak malam. Alex, Namaste. Namaste. Mbak Yofi, Studio EcoCamp, Kargi, Selanjutkan. Helen, Kai, Kay, Bu Yeni, Atma Namaste, Bu Ririn. Oke, baik. Selamat malam dan selamat datang dalam sesi gerakan penyembuhan dunia pada hari Rabu dengan tema vegetarian bahagia. Ya, malam hari ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa karena hari ini pembicara kita itu dari mereka-mereka yang akan menjadi masa depan kita. Ya, mereka adalah anak-anak penerus bangsa. Nah, untuk mengawali sesi kita pada malam hari ini, mari kita awali terlebih dahulu dengan doa. Baik, mari kami ajak Anda semua untuk memejamkan mata. Mari kita tersenyum pada diri kita, tersenyum pada lingkungan sekitar kita dan semua yang hadir dalam sesi ini. Dan akhirnya tersenyum pada Tuhan pencipta alam semesta, sering kita berdoa. Dalam nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan rendah hati kami memohon berkat, penerangan, pencerahan, bimbingan, pertolongan, perlindungan, dan kesembuhan dari-Mu dalam sesi gerakan penyembuhan dunia pada malam hari ini. Dengan penuh rasa syukur dan penuh keyakinan. Amin. Amin. Perlahan bukalah mata Anda dengan senyum yang lebar. Baik, semua sahabat Prani Giling dan EcoCamp, acara ini yang setiap Rabu terselenggara berkat kerjasama Indonesia Prani Giling dan EcoCamp atau Yayasan Lingkungan Hidup. Untuk itu kami ingin menyapa kepada Ibu Shirley, Romo Ferry, dan Pak Alex juga beserta tim semuanya. Selamat datang dan juga semua sahabat Prani Giling dan EcoCamp dimanapun Anda berada. Nah, untuk mengawali sesi ini kita akan mengundang Pastor Ferry untuk menyampaikan sepatah, dua patah, tiga patah, empat patah kata. Silakan Pastor. Selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam semuanya. Hari ini adalah hari yang istimewa ya karena nanti akan ada beberapa adik-adik kita yang luar biasa. Mereka ini adalah anak-anak yang istimewa, anak-anak yang spesial ya. Mereka akan sharing bagaimana mereka dari awal, bahkan ada satu hanya mau makan sayur saja, tidak mau yang lain-lain begitu ya. Dan bukan karena disuruh, bukan karena disediakannya seperti itu, tapi karena pilihan mereka sendiri. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak tim EcoCamp untuk menceritakan atau bagaimana ya, sharingkan bagaimana di EcoCamp selama ini bisa mengajak anak-anak yang terutama anak-anak kecil itu untuk makan sayur. Mungkin siapa, Kak Regi atau siapa, silahkan. Selamat malam, Pastor, Bapak Ibu semua. Malam. Oke, baik. Terima kasih, Pastor, atas kesempatannya dan Pak Dodi. Perkenalkan, saya Regi. Saya bagian program dari EcoCamp. Bagian program ini salah satu tugasnya adalah mendampingi, melayani tamu yang datang ke EcoCamp. Salah satu yang kami dampingi adalah anak-anak. Nah, di EcoCamp kami biasa memberikan materi atau pembelajaran itu lewat pembiasaan-pembiasaan. Bisa dikatakan hampir semua aktivitas di EcoCamp itu pembiasaan dan pembelajaran. Baik itu ketika istirahat, misalkan istirahat bisa lewat total relaksasi, baik itu lewat games, itu juga ada pembelajarannya di sana, termasuk juga makan. Nah, kalau di EcoCamp makan yang selalu kami berikan gitu ya, itu lewat
meditasi makan atau makan hening. Kami sebutnya makan hening. Di dalam makan hening ini kami mengajak semuanya, termasuk juga anak-anak, untuk tidak menyisakan makanan, untuk ambil secukupnya, lalu juga bersyukur atas makan yang didapatkan pada saat itu. Nah, tujuannya ke arah sana. Lalu selama mendampingi anak-anak, 100% anak-anak datang ke EcoCamp itu makannya vegetarian. Ya, karena di EcoCamp tidak ada makanan yang berbahan daging, jadi semuanya 100% makannya vegetarian. Nah, tentu ketika makanan yang disajikan itu sedikit berbeda atau di luar kebiasaan anak-anak, itu ada hambatan-hambatannya gitu ya. Kalau selama ini yang saya amati itu ada beberapa tipe anak. Yang pertama itu anak yang sudah suka banget makan sayur. Jadi ketika ke EcoCamp bahkan dia sangat excited gitu ya, sangat senang mencari-cari mana sayur, aku ingin makan sayur. Kayak tadi yang di video tadi, itu salah satu anak yang suka sekali makan sayur. Nah, anak yang suka makan sayur ini juga menjadi dukungan buat kami, buat yang mendampingi anak-anak di EcoCamp. Kenapa seperti itu? Karena dia bisa mempengaruhi anak-anak yang lainnya. Yang kedua adalah anak yang biasa-biasa, tapi tetap yang biasa-biasa aja gitu, tapi tetap makan sayur. Lalu yang ketiga, ada yang menolak. Nah, ini yang jadi PR gitu ya. Ketika disuguhkan makanan, dia udah menolak, wah ini sayur nggak mau makan dan lain sebagainya. Nah, apa yang biasa kami lakukan? Yang pertama adalah biasanya kami bujuk dulu, coba dulu gitu ya, coba dulu sayurnya. Yang paling susah untuk mengajak mereka makan itu adalah makan sayuran lalaban. Kalau sayur-sayuran yang udah diolah gitu, anak-anak suka karena makanan di EcoCamp itu enak gitu ya, di lidah anak-anak juga anak-anaknya suka. Nah, yang paling susah itu yaitu pas mengajak anak-anak untuk makan lalaban. Nah, yang bisa kami lakukan adalah pertama minta mereka untuk mencoba dulu, ayo coba dulu gitu ya. Nggak apa-apa, sedikit dulu dicoba. Nah, terus setelah mereka coba, lalu terpengaruh juga dengan teman-teman di sekitarnya, karena teman-teman yang lainnya makan sayur, akhirnya dia juga ikut untuk makan sayur. Nah, lalu biasanya kalau di EcoCamp itu makanan yang disukai sama anak-anak itu seperti jamur crispy, terus juga sate jamur, itu salah satu favorit untuk kalau ada anak-anak yang datang, biasanya disajikan jamur crispy, sate jamur dan lain sebagainya. Dan selama pendampingan itu ya tidak pernah ada anak yang sama sekali gitu nggak mau makan sayur. Pasti ujung-ujungnya nanti dia akan mencoba dan dia makan sayurnya itu. Begitu Pastor, sharing sedikit dari saya tentang selama mendampingi anak-anak di EcoCamp. Terima kasih. Mungkin satu pertanyaan lagi, senang nggak mendampingi anak-anak dan mengajak mereka juga untuk makan sayur, terutama yang awalnya menolak? Ya, senang Pastor. Pada umumnya akhirnya makan atau tidak? Pada umumnya Pak. Nah, Regi sendiri kan sudah punya anak ya, umur berapa? Umur September besok 2 tahun, Pastor. Makan sayur juga. Makan sayur, Pastor. Dia suka banget makan sayur. Oke, syukur. Jadi di rumah pun begitu ya. Demikian teman-teman, malam hari ini kita nanti akan mendengar dan langsung bahkan beberapa sudah muncul di sini ya, anak-anak kita yang sangat spesial. Ya, kami kembalikan kepada Pak Dodi.
Baik, terima kasih Pastor Ferry dan Kak Regi. Ya, berikutnya akan kita serahkan kepada Ibu Shirley Megawati untuk menjadi host kita. Baik, terima kasih Pak Dodi. Jadi salah satu yang menginspirasi saya ya, mengaspirasi saya gitu ya untuk menyediakan makanan vegetarian yang enak itu adalah anak-anak ini. Jadi ketika misalnya ya ada satu sekolahan yang datang, anak-anaknya semua menolak makan. Kenapa? Karena nggak ada daging. Tapi ya kami nggak menyediakan ya. Jadi kami biarkan mereka nggak makan, terus kemudian akhirnya mereka mulai makan. Terus saya karena kasihan gitu ya, akhirnya diskusi sama Nepi. Enaknya apa ya yang kira-kira bisa bikin anak-anak bahagia. Akhirnya kami menciptakan itu terong yang diolah menjadi persis seperti chicken nugget. Nah, terong diolah jadi chicken nugget ya waktu itu ya. Dan ketika disajikan di meja makan gitu ya, di meja makan kami yang besar itu, anak-anaknya langsung teriak, "Alhamdulillah, akhirnya ada ayam goreng." Gitu. Ya, nah jadi itulah dan mereka mengatakan bahwa rasanya seperti ayam goreng gitu. Itulah yang tadi lihat ya videonya ya teman-teman, bagaimana kalau di EcoCamp itu iya rasanya sih hampir 100% ya. Anak pulang itu selalu sudah doyan makan sayur begitu. Meskipun mereka hanya program 2 jam. Karena ketika di meja makan itu kakak-kakak itu mendampingi dengan mengajak mereka untuk menghabiskan. Karena kalau nggak ngambil sayur tuh pasti diambilin oleh kakak. Ditaruh di piring mereka. Dan kan salah satu renungan makannya, makan harus dihabiskan. Jangan menyisakan makanan. Karena bila menyisakan makanan itu sama dengan merampok dari mereka yang belum beruntung. Begitu. Jadi kata-kata itu rupanya membuat mereka akhirnya tanda kutip memaksa diri untuk makan sayur. Begitu. Dan kerjasama. Jadi kalau ada anak yang benar-benar nggak bisa makan sayur, maka kami minta temannya untuk membantu gitu ya, menghabiskan sayur yang ada di piringnya. Begitu. Nah, jadi kalau ada orang tua yang kemudian berkata gini, "Aduh Bu Shirley, anak saya mah susah banget makan sayur, mana mau dia." Saya selalu tertawa kalau ada orang tua yang mengatakan seperti itu. Karena pada dasarnya makan sayur atau makan apapun makanan anak kita itu betul-betul tergantung dari sepiring makanan yang kita sediakan untuk dia. Nah, hari ini akan hadir 4 anak ya yang akan sharing, akan memperlihatkan dari berbagai macam usia nih ya, tapi semuanya masih kecil-kecil gitu ya. Makan sayur. Lalu nanti kita akan bertanya kepada orang tuanya. Bagaimana mereka berstrategi ya memperkenalkan ya makan sayur ini kepada anak-anaknya. Bahkan nanti di akhir di ujung dan ada satu anak ya sangat istimewa ya, anak ini bernama Kai. Saya selalu menyebut ini anak pranigiling. Sangat cerdas ya. Dia itu menjadi vegetarian atau pemakan sayur saja. Bukan karena disuruh, bukan karena hanya disediakan sayuran gitu ya, tapi memilih. Bahkan dia tidak mau sama sekali makan yang bentuknya daging-dagingan. Ya, daging analog dia sama sekali tidak mau. Dia hanya makan betul-betul yang pure gitu ya, yang betul-betul kita sebutnya jadi lupa ada sebutannya ya, orang yang hanya memakan tahu, tempe atau protein nabati dan sayur-sayuran dan tidak memakan yang bentuknya daging-dagingan begitu. Nanti dia akan kayak ini sangat cerdas, sangat pandai. Nanti kita akan lihat dan dengarkan ya betapa luar biasanya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, nggak makan protein hewani itu ya tidak menimbulkan anak kita menjadi kurang cerdas gitu. Soalnya saya sering sekali mendengar gitu. Nggak bisa kalau masih kecil harus makan daging-dagingan gitu ya.
Soalnya kalau enggak nanti kurang gizi, nggak bisa mikir. Nah, ini nanti Kai akan membuktikan begitu ya. Nah, terus kemudian yang terakhir nanti Keira. Keira ini kesayangan saya nih. Ya, dan dia umur baru 10 tahun ya. Sudah bisa memasak. Ya, bahkan dia bilang tadi ke saya dia sedang menyiapkan Cemilan, Mama. oh cemilan. Ya, cemilan ya. Dia bisa 9. Eh? Umur 9. Oh, umur 9. Oh, I'm sorry. Kamu masih 9 tahun ya? Iya. Nah, lihat tuh ya, dari suaranya aja sudah kedengeran ya. Ini anak yang luar biasa. Gitu. Nah, dia bahkan tadi ngomong bahwa dia juga mulai tanda kutip menyiapkan gitu resep-resep yang vegetarian. Nah, oke. Mungkin bisa share screen sekarang. Ini tadi sudah ya, seperti biasa EcoCamp mendukung gerakan penyembuhan dunia ya, hidup harmonis dan tidak mendiskriminasi siapapun. Yang mau makan sayur sedikit, mau makan sayur banyak, mau makan masih tetap makan daging sampai sekarang, semuanya diterima, semuanya hidup bersama-sama. Itulah sesungguhnya penyembuhan yang paling utama di dunia ini. Ketika kita hidup harmonis dan tidak diskriminasi. Oke, lanjut. Nah, ini keempat bintang film kita hari ini. Yang nomor 1 Aiman. Cuman sayangnya Aiman tidak bisa hadir secara on cam ya, secara Zoom karena sedang sakit dan ibunya masih di dalam perjalanan pulang dari kantor, sehingga ibunya juga sedang sedih anaknya sakit, jadi makanya terus kita hanya bisa melihat videonya. Itu Aiman yang ngancungin jempol, yang pakai baju biru itu namanya Kai. Nah, ya, yang tadi saya bilang vegetarian sejak kecil. Lalu yang pinter masak ini namanya Keira. Dia menunjukkan hasil masakannya tuh. Dan yang terakhir ini namanya Elena. Baru beberapa hari yang lalu ulang tahun 1 tahun. Ya, ibunya bertanya waktu itu, bagaimana caranya memperkenalkan makan sayur kepada anak-anak, dan kita akan lihat seperti ini caranya. Oke, lanjut. Nah, ini ya, nanti kita akan jawab bersama-sama ya. Sekarang Bapak Ibu yang sudah masuk ke Zoom ini, ada 90 orang ya, coba sebetulnya jawab masing-masing ya, atau boleh juga jawab di kolom chat ya. Sesungguhnya siapakah yang pertama kali mengenalkan makanan kepada anak-anak? Jadi kalau sampai anak kita nggak suka sayur, itu kira-kira siapa ya yang membuat dia tidak suka makan sayur? Ini pertanyaan yang paling penting ya untuk seluruh orang tua ya di dunia. Siapa sih sesungguhnya yang pertama kali mengenalkan makanan kepada anak-anak? Nah, jadi teman-teman bijaklah ya untuk mengenalkan makanan seperti apa ya. Bukan ini itu Kai. Malah Kai ya. bukan ini itu yang lebih baik gitu ya, tapi mari kita sama-sama melihat. Oke? Ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjawab. Slide selanjutnya, Olin. Ya, itu ya. Anak mengenal makanan tergantung dari makanan yang disediakan oleh orang tuanya, oleh guru-gurunya, gitu ya, oleh ibu penggantinya dan lain sebagainya. Artinya orang tualah, orang yang lebih dewasalah yang membuat anak-anak ini mengenal makanannya, begitu. Lanjut. Lanjut, Lin. Kapan waktu yang tepat untuk mengkomunikasikan dengan baik kepada anak-anak tentang yang baik dan yang tidak baik, yang tidak mau dan yang mau? Ayo, semuanya boleh kembali menjawab. Kapan sih sesungguhnya waktu berkomunikasi yang baik kepada anak-anak ini? Nanti kita lihat
video-video anak-anak ini makan sayur ya. Dan nanti moga-moga dari video-video ini Bapak dan Ibu semuanya belajar mengenai kapan sih sebetulnya waktu yang tepat untuk mengkomunikasikan kepada anak-anak ini tentang apapun. Ya, tuh Regi menjawab ya, pinter dia. Oke, baik. Lanjut, Lin. Nah, ini ya 4 bintang film kita hari ini. Oke, lanjut, Lin. Ini Elena. Ada videonya ya, kita lihat ya. Kita tonton Elena yang baru beberapa hari yang lalu berumur 1 tahun. Ya, videonya Lin, bisa Lin? Oh, nggak bisa dia sendirian ya? Ini digabung tadi, Bu. Oh, oke. Ya, sekali lagi deh, sekali lagi. Semuanya memperhatikan yang pojok paling kiri. Tuh. Tiara boleh open mic dan menjelaskan nih. Ini anaknya Tiara nih. Tiara, silakan Tiara. Ya, Bu. Jadi ini awal-awal Elena akhirnya mau makan sayur. Awalnya saya sayur pertama itu dikasihnya brokoli. Dan itu semua dilepeh. Terus akhirnya saya coba konsultasi dengan Ibu Shirley, coba dengan wortel. Akhirnya saya kasihlah wortel 3 hari, Bu, baru berhasil. 3 hari, akhirnya itu juga saya akalin, dikasih bumbu sedikit, terus lama-lama cuman wortel rebus aja. Nah, kalau untuk video yang paling kanan ini, nah itu dikasih head lettuce, Bu, ditaruh di kepala. Sampai sekarang masih belum berhasil kalau itu. Jadi baru wortel yang dia suka, sama labu paling. Iya, oke. Paling. Terus ketika anakmu sampai sekarang belum berhasil nih makan sayur yang lain ya kecuali wortel. Lalu sikapmu bagaimana, Tiara? Awalnya sih sempat ini, Bu, sempat sebel juga, gemes gitu. Soalnya kan udah masak susah-susah kan, kalau masak sayur kan harus pas, dia giginya juga 1 aja belum gitu kan, masih setengah giginya, takut kesedek segala macem. Udah masaknya lama terus malah dilempar-lempar gitu, kadang-kadang frustasi juga sih gitu, tapi akhirnya coba sabar, pelan-pelan sabar, terus ya akhirnya coba kasih ke mama, sini sayurnya, mama kasih tahu makannya seperti ini, enak kok gitu. Diajak ngobrol pelan-pelan sih, Bu. Iya. Gitu, paling. Oke, ya. Itu kayaknya rahasianya ya, Tiara ya. Nggak belajar dari mana-mana, tapi dari intuisi seorang ibu yang ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya ya, Ti ya. Iya, Bu. Ya. Terus meskipun sebel, meskipun merasa kecewa, udah masak, udah segala macam dibuang-buang oleh dia, mau putus asa nggak dikasih lagi sayur atau gimana, Ti? Masih dikasih sayur sih, Bu. Cuman akhirnya ngulik resepnya. Akhirnya. Nah, Ngulik resepnya. Terus hari ini berhasil untuk makan labu lagi. Dia ganyem walaupun dikit-dikit. Ada yang dibuang, ada yang diganyem. Iya. Oke, baik. Terima kasih, Tiara. Sama-sama, Itu Bu. Elena ya, yang umurnya baru 1 tahun ya, dan ternyata 1 tahun pun sudah bisa mulai makan sayuran ya dengan cara seperti itu. Ya, dan Tiara bilang, it's okay, meskipun mungkin awalnya dia tidak suka, awalnya dibuang-buang, dibuat mainan begitu ya. Tapi orang tua jangan pernah putus asa, apalagi terus mengatakan, oh dia tidak doyan sayur itu, gitu ya. Enggak gitu. Makanya waktu Tiara melakukan hal ini, dia bilang, Bu, dia tuh nggak suka brokoli. Aku bilang, hapus Tiara, ayo hapus. Bilang, Elena suka brokoli. Elena suka brokoli. Nanti belajar tuh dari Mas Dodi ya, bahwa pikiran mengikuti energi ya Mas Yo. Ya, nanti dibahas di Pranigiling. Nah, ya, bahwa kalau Tiara ngomong suka brokoli ya, dikomunikasikan dengan baik kepada Elena, maka one day percayalah dia akan suka. Oke, baik. Terima kasih ya Tiara ya untuk sharingnya.
Dan teman-teman ternyata memang sejak usia dini, jangan takut memberikan sayuran kepada anak-anak. Banyak yang mengatakan, kan belum tumbuh gigi, lah justru merangsang tubuh giginya jangan dengan karet, itu mainan-mainan buat gigi ya, tapi dengan wortel, terus brokoli gitu, yang keras-keras gitu ya. Jangan juga takut tersedak ya. Jadi diawasi dengan baik. Sesungguhnya sistem tubuh kita itu ya, sejak bayi itu mereka itu sudah sangat sakti gitu ya. Jadi tersedak itu sebetulnya sangat jarang terjadi ya. Biasanya kalau tidak mindful baru tersedak. Kalau anak-anak biasanya punya intuisi untuk tidak tersedak. Nah, jadi kepada ibu-ibu terutama atau nenek-nenek nih ya yang punya anak kecil, maka ayo perkenalkan sayur mulai dari sekarang. Oke, kita lihat yang kedua, Aiman. Ya, saya nggak bisa hadir malam hari ini ya, Aiman ya. Nah, Aiman itu kalau makan ikan ya, dia itu suka menangis. Kalau ada ikan di meja makan, dia suka menangis dan meminta semua orang untuk tidak makan ikannya, kasihan katanya, seperti itu ya, waktu dia masih kecil. Oke, Aiman ini anak dari Katarina Lajubah, sepupunya Sofia Lajubah. Tuh, lahap ya makan sayurnya. Itu dua anak kecil ya, yang ternyata sudah bisa makan sayur sejak usia dini. Oke, tadi kita sudah mendengarkan dari Tiara bahwa ada effort ya. Nanti kita sharing di grup dan di Instagram ya, Tiara ya, perkembangan Elena makan sayur. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Tiara, terima kasih Aiman, terima kasih Elena. Selanjutnya, nah, Kai hadir Kai? Apa? Yes, Kai. Yes. Opa Prof hadir, Opa Prof. Ya. Halo. Ya, di spotlight ya, Pak Dodi bisa di spotlight mereka berdua. Maunya matematik. Oke. Ya. Agak susah. Iya, teman-teman. Slide-nya harus dimatiin dulu. Iya, jadi Opa Prof ini betul-betul calon profesor ya. Seharusnya dia sudah profesor nih. Dari tampangnya sih kayak pedagang. Tapi sesungguhnya profesor. Percakapan mereka berdua selalu menyenangkan. Bila mereka berdua ini bertemu dan mereka bercakap-cakap, wah itu seolah-olah mereka berasal dari planet Antaberanta. Nah, hari ini kita dengarkan ya percakapan mereka berdua. Silakan Pak Alek, yuk ngobrol bersama Kai. Halo Kai. Halo. Halo Pak. Bagaimana kabarmu hari ini? Bagus. Bagus, bagus. Aku cuma ask me some questions. Oke, tapi before that, Pak Dodi, Bu Shirley dan kawan-kawan yang lainnya, sebenarnya semua anak spesial, ya, semua anak. Memang ada yang lebih spesial daripada yang lainnya, tapi semuanya memang spesial. Nah, 4 anak yang hari ini hadir, semuanya super spesial. Terutama Kai. Kai ini, how old are you, Kai? How old are you? I am just 6. This year I'm already 6. Before You are you already met me, I was 5. But now, this year I already past August 12. So I'm really Yeah, on August 12 you have your birthdays. yeah, Just like my birthday. I got some presents like oh my gosh. Oh, because I Apakah butuh interpreter ini? give this to me. Ya, bisa di spotlight, tolong spotlight. Back to Indonesian ya, Kay. Okay. Coba kamu paling suka, ada mainan yang kamu paling suka. Bisa tunjukin Opa dan teman-teman yang lain nggak? Apa itu? Rubik Cube. Rubik Cube. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Rubik Cube ini sebuah permainan yang membutuhkan daya visualisasi kita. Kita bisa membayangkan 3 dimensi
objek tersebut. Setiap sisi ada 9 kotak yang warnanya bisa beda-beda diatur. Sekarang yang ditunjukkan oleh Kai dan mamanya Yovita. Yovita tolong dihancurin ininya warnanya. Ya, oke. Nah, itu warnanya sudah macam-macam ya Ibu Bapak. Sekarang Kai bisa mengubahnya dalam waktu yang cukup singkat menjadi warnanya sama di setiap sisi. Coba Kai. Can you do it? Kita hitung berapa detik, kita hitung berapa menit Oke. akan bisa. Wait. Oke. Yovita mulai ya. Siap? Tunggu dulu Kai. 1, 2, 3. Dia melihat warnanya di setiap sisi, membayangkan harus diputar kemana supaya 9 kotak tersebut Kotaknya semuanya benar di 6 sisi. di 6 sisi, bukan cuma 1 sisi. Oh, 1 sisi ya, aku udah selesai. Ya, Aku belum sih, tapi ya, tapi aku udah selesai sekarang. Cuma 1 sisi. masa kalau 2 tambah 2 berapa Kai? 4. 4. Kalau 3 kali 5? 15. 15. Kalau 16 ditambah 12 Selesai. berapa Kai? Wow, 47 sekon. Ya, Yo. Ya, 40. 47 sekon. Wow. Hebat sekali, Kai. Tapi kalau mengubah jadi warna yang sama itu banyak yang bisa. Tapi Ya, karena tujuan pertamanya adalah ngubah itu. Wait, Kai. Wait. Put it all in the same color. Yeah, that's what I want you to see. Put it all first in the same color. Oke, semuanya warnanya setiap sisi sama. Sekarang Kai bikin dia jadi seperti papan catur, warnanya ganti beda-beda di ujungnya. itu. Ya, I know. Ya. Oh, tunjukin yang lainnya. Pelan-pelan tunjukin yang lainnya. Yang lainnya, sisi lainnya. Berapa detik itu? Oh. Wow. Sekarang bikin tengahnya beda warnanya, Kai. Weh, hebat ya, Ibu Bapak. Saya sendiri nggak bisa itu. Karena untuk bisa seperti itu membutuhkan daya imajinasi, perspektif ruang, posisi warna ada di mana, dan diputar supaya menjadi semuanya dalam satu warna yang sama. Ini juga gini. Oke, oh ya, tengahnya beda, tapi kelilingnya semua sama ya. Hebat sekali kau, Kai. Sekarang Opa mau tanya. Kalau jumlahin, Kai. Jumlahin angka 1 tambah angka 2 tambah 3 tambah 4 terus sampai 100 berapa jumlahnya, Kai? 1, 2, 3. Aku lupa, aku harus tahu lagi. Ya, Opa pernah kasih tahu gimana? Itu Sini dong. 99 plusnya jadi 1 plus 99 habis itu di Terus sampai 100. 1 dan 100. Oke. Ngapain Oke. Ganti. Es krim enggak? Mau. Duduk tenang di situ, nanti aku kasih es krim. Ganti, Kai. Kalau Opa punya sequence. Okay, Opa have a sequence of numbers. Right? It starts with 1 and then 3 terus 5 berikutnya berapa, Kai? Bapak Ibu boleh pakai kalkulator ya? 7 Habis 7 9 habis 9 habis 9 11 13 15 17 and Oke, kok bisa gitu, Kai? Patternnya apa? the pattern is odd numbers. Odd numbers. Oh iya, angka ganjil ya.
2 goes like that, and 3 Oke, is 5. oke. Terus Opa jadi lupa. Oh iya, Perkalian Pak, perkalian. perkalian. Semua Tadi kan yang lain boleh pakai kalkulator. tadi kan sudah sambil main aja dia bisa ngaliin. Terlalu sederhana itu. Oke, Kai. Berapa 49 kali 50? 49 and 50. Mhm. Jadi itu kayak 50 times 50, but if like And then, 49 50, is it like 50 times 49 or 50? yes, 50 times 49. I was like 50s are like plus 49. So I realized Okay. 50 plus 50 and then 40 times 9 times. Because I thought it was the difference. So I did think Okay. 50 plus 50, 2 and then just 2 again. So what's the 50, 100, 200, 400, 800. Tapi itu 2, habis itu 2, habis itu 2, habis itu 2, habis itu 2. Jadi 1000 baru aja 10. Ya, baru 10. Jadi And then? 5,000 bro. No. Less? Kan 50 times 49. Oh, I forgot. It's like 5,000. I was like, Not 5,000. it's like 5,000 before. No. It's like 4,900. I know it. No. 49. Let's do another problem. What? I don't know. Kau punya game Algodo masih main nggak? Iya, bikin Ya. marker. Oke. Mainan Algodo itu kau bikin mainannya ada bola yang jatuh. And then it can bounce up. Ya, ada resolutionnya. Oh, ada apanya? Resolution. What is resolution? Kalau bola ada bola karet sama bola dari batu, which one will bounce? Yang mana yang akan mantul? Yang karet. Why? Sama. Yeah, Huh? Why? Why? Because the rock doesn't have any resolution. So, roknya nggak elastik ya, jadi nggak bisa mantul. Nggak kayak elastic man. Oh ya, nggak kayak elastic man. Oke, hebat ya ibu bapak. Umur baru 6 tahun. Kemarin tanggal 12 dia ulang tahun. Dia sudah bisa memecahkan Rubik Cube dalam waktu kurang dari 1 menit, membuat pattern, dan kalau nggak salah pattern yang tadi seperti papan catur dengan tengahnya beda sendiri, itu kalau nggak salah Kai sendiri menemukan caranya. Gitu ya kali Bu Shirley ya. Menunjukkan bahwa semua anak spesial. Memang Kai lebih spesial daripada yang lainnya, tapi pada intinya semua anak spesial. Dan satu, bukan cuman karena makannya harus makan khusus gitu ya. Yovita nggak kasih vitamin khusus kan, Yo? Tapi aku juga makan yang khusus sometimes. What is it? Burger King. Burger King. I think my special part is just eating not eggs, the favorite thing, but Eating eggs. Oh, makan telur aja. even my bag is eggs, like it's good. Oke. Dan Oke. yang paling penting lagi, Bapak Ibu, adalah peran orang tua. Peran orang tua yang memberikan pendidikan yang baik pada anak-anaknya itu yang paling penting saya kira. Gitu Ibu Shirley. Iya, terima kasih Pak Alek. Yang tidak muncul ini Roy. Nah, Roy Roy ini belum ada di tempat. Roy kerja di TBS ya. Ya, Roy ini adalah ayah dari Kai, look at me. Look at me. I have last question for you. Last question. Okay? Last question. Berapakah 15 kali 25? 15 times 2 equals 60. I mean 30 and then 4, 60. If 100, tadi berapa? 15 times 25. 15 times 25.
Jadi kalau 15 times 20, jadi 15 plus 15 plus 15 plus 15 plus 15. Ini 5, ini 75, ini jadi 90. 95 plus 15, 90 kan? Benar kan? Jadi, kan itu baru aja 6. Ini 7. Jadi itu kalau 150 plus 150 dulu jadi 20. Jadi 130. I just saying it wrong. It's like 300. That's why like if I just plus like 15 times 5, it's like the answer. So it's like within like 20, 30, it's like just 4 and just make. Yes, please. Berapa dong? Cepetan dong. That's just like 75. My mouth is quite annoying. 375, Nana. Oh, oke. Yang bawa kalkulator benar nggak ya? Mamanya Benar, baru Iya. dicoba nih, benar. Oh, baru di kalkulator. Iya, benar ya, teman-teman ya. Nah, no. ya. Jadi Kai ini anak istimewa, anak spesial. Mungkin Yovita bisa menceritakan ini anak kamu lahirkan atau dilahirkan teratai sih? Ya, lewat dilahirkan, Tante. Iya, oke. Terus bagaimana pengalamanmu membesarkan Kai yang dari sejak lahir ya tidak suka makan-makan yang hewani ya? Ya, dia jadi waktu itu sih maksudnya ikan itu ada, Tante, tapi jarang. Maksudnya sekarang ini lebih nggak mau lagi gitu loh. Kalau dulu kan mungkin masih bayi tuh dicobain ikan, tapi kalau kayak beef itu dia nggak pernah sama sekali. Chicken, pokoknya kalau yang itu emang dia kayak gitu udah nggak mau gitu loh, Kak. Nggak mau makan. Jadi ya makannya memang kebanyakan sayuran, terus tahu, tempe, jamur, Telur katanya tuh. Ada telur apa Kai yang enak dimakan Kai? Ditanyain Nana, yang enak telur apa? Telur apa? Kalau di Ekokem yang enak telur apa Kai? telur mata mini. Oke. Kai, rasa sayur beda-beda nggak sih Kai? Iya dong, siapa yang bilang semua sama? Oh oke. Terus rasa sayur apa yang paling kamu suka? Could you explain to me? To everybody? Aku sukanya itu yang ini. Aku tuh sukanya anggur, tapi aku nggak punya apel, labu, brokoli, buncit. Buncis. Rasa gamul. Toge, makan nggak toge? Makan, aku juga Cabbage. makan. Aku makan, aku suka labu juga, labu. Sawi makan nggak? Makan. Ya, oke. Thank you so much, Yovita dan Kai ya. Ya. Dan teman-teman boleh ditebak, Kai ini cucunya siapa coba? Yang bisa jawab dapat es krim nggak, Bu? Oh iya, Pak. Mama. Yang bisa jawab dapat ice cream. Ayo cepetan jawab. Ini. Kai ini cucunya siapa ya? Cucunya kakeknya. Cucunya Bobo. Cucunya Bu Natli. Ayo bobonya ada nggak? Kakeknya, Bu. Ayo, wah cucunya Bu siapa ya? Cucunya Bu siapa? Kai, bobomu namanya siapa Kai? Nani Wigati. Nah, teman-teman, siapa Kai sekali lagi? Nani Wigati. Ya. Jadi Kai ini adalah cucu dari Nani Wigati, teman-teman. Ya, aku curiga sih kayaknya belum lahir pun udah di-healing kayaknya ini. Makanya jadi seistimewa Kai ya. Anaknya sangat luar biasa Kai ini. Lucu sekali dan penuh kasih sayang. Oke deh, Kai. Thank you so much for
sharing everything. Oke? I Mau es krim atau mau Burger King? Es krim apa Burger King? like Burger King. I mean, I like ice cream Burger King. Oke, teman-teman, itulah Kai, ya, anak dari Yovita. Oke, kemudian kita lanjut. Ininya ini kita, ya. Nah, ini juga sangat spesial. Ya, kita lihat dulu videonya ya. Kita lihat dulu videonya. Suaranya Kira nggak keluar. Siapa yang bisa mengeluarkan ya, Mas Dodi atau EcoCam? Dari EcoCam. Dari EcoCam. studio EcoCam. Olin, Di share apa namanya, optimize audio. Olin, boleh diulang, Lin? Ya Bu, bentar Bu. Hello, my name is Kira, and today I'm going to be making burritos. But the day before, we are going to make the pizza. All you have to do is just go and put some beans inside, making a very, very big one. Then after that, I'm gonna put some water. And only 1 teaspoon of salt. And I think now it's done. So now what we're gonna do is to leave it here for 1 day. Well, I'm gonna see you tomorrow. Bye. Okay guys, now it has been a day. Now let's rinse it. So all you gotta do is just do it carefully because we don't want anything to leak out. Okay, and now we're gonna rinse it. Okay, there you go. Now we're going to boil it. Okay, so now we already boiled the black beans. Now we're going to saute the black beans with some oil, pepper, oregano, and smoked paprika, and also some onion and garlic.
one of them. Now we're going to pour some smoked paprika. And we also gonna put some and some pepper. That's good. And also some salt because we don't have it. Put some water. Now we're gonna cook it until it's dry. Until there's no water left in the pan. Guys, so now we are going to make the salsa sauce for it's boiling. So all you need is 3 tomatoes, 3 lemons, 1 onion, 1 purple onion, and some cilantro. And also some salt. So what all you're gonna need to do is to cut the tomatoes in half. We're going to put the cilantro. Now we're going to make some space for the other things. I'm gonna squeeze some lemons in. Oopsie doopsie. Now all we're gonna need is some pepper. And some salt. Okay, now the salsa sauce is done. Now let's taste. Yum. Okay guys, so this is the salsa sauce. Now we're going to make the guacamole sauce. Okay, the first thing that we're going to do is cut it like this. Now all you're going to do is take the seed out, right at the end.
guacamole, we need some avocado, pepper, lemon, and salt. Okay, now I already cut the avocado, and let's put some pepper. Okay, and a little bit of some salt. And some lemon. So you want to only blender the guacamole quite a short time because avocados are already really soft. So it becomes like this in just quite a short time. Okay guys, so now we're done with the guacamole, we're done with the salsa. Now and also we're done with the black beans. Check out how pretty it is. It's finally time to make the burrito. So all we're gonna do, first thing we're going to put is some mozzarella cheese. Spread it out. Just like that. We're gonna put and some black beans. And the salsa, guacamole, and the sour cream. Now this is gonna be the hard part. If you guys want it to be spicy, you guys could put jalapeno. And stop it here. And now the lettuce. Okay, so now we're going to put the potato in the pan. And now you wait until it's golden brown. Now we're going to put it. Now we're going to put the side dish. I'm going to put some avocado. And now, this is the final results of the burrito. Okay, now let's try it. It's so good!
Oke. Ini resepnya teman-teman, ya. Dan resep ini bisa dilihat ya nanti baik melalui YouTube-nya Indonesia Pranic Healing maupun Instagram Sofia_the Wisdom. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu untuk ketiga keempat ya, bocah-bocah yang sangat luar biasa ini. Kera, Yes. bisa di spotlight Keranya? Waktunya sudah habis ya Mas Dodi? Iya, mau wawancara sebentar. Ya. Sama kita. Kera. Yes. Nah, ini Kera. Well done, Kera. Terima kasih ya. Nah, Oke. itu resep itu kamu temukan sendiri atau Mama yang ngajarin? Mami yang ngajarin? Mami ngajarin sama juga temukan sendiri. Mami ngajarin tapi juga temukan sendiri? Ya. Iya. Terus apa namanya? Rasanya enak nggak sih, Kay? Enak. Enak. Enak banget. Enak banget. Gimana coba rasanya? Hah? Rasanya pas udah digigit, crispy, creamy, sama juga juicy, sama juga yang aku paling suka itu yang nggak ada salsa-salsa soalnya itu agak pedas, sama sukanya pedas. Pakai guacamole-nya, makan diping kayak enak banget. Enak gila. Banget. Ya. Nah, teman-teman, jadi, nah ini pertanyaan berikutnya. Kera ini kira-kira cucunya siapa ya? Oke. Bobomu namanya siapa, Kay? Apa? Bobomu namanya siapa? Yeni Megawati. Bukan deh. Bukunya aku namanya. Haunya senting katanya. Nana. Ya. Aku punya 3 orang yang family aku di sini. Oh, oke. Plus my dad. Oke. Oh, plus your dad. Siapa aja family-nya? Bobo. Terus. Yeni Megawati. Terus. Nana. Megawati. Satu lagi. Mak. Oh. Dan tiga-tiganya Pranic Healer ya. Oke. Tiga-tiganya Pranic Healer semua ya. Oke. Mak, Bobo, dan Nana ya. Iya. Terus kamu kalau gede mau nggak jadi Pranic Healer? Maybe. Mau belajar nggak? Mau belajar Pranic Healing nggak, Kira? Maybe. Menurutmu keren nggak itu Pranic Healing? Keren. Karena dulu pernah aku di sini kejeduk sama pintu. Maaf, Nana pranain udah nggak ada. Ya. Oke, baiklah. Sarah, curi waktu sedikit ya, curi waktu Pak Dodi sedikit. Ya, ini teman-teman, inilah wajah maminya. Dan maminya ini, selamat malam. Maminya ini punya pabrik roti, namanya Thornton ya. Nanti boleh follow juga Instagramnya, lucu-lucu itu. Tapi selain itu, dia ini healer yang sangat luar biasa. Benar nggak Pak Dodi? Ya, sejauh saya tahu benar. Sejauh saya tahu benar ya. Nah, yuk 1, 2, wah itu maminya teman Pranic Healerku. Ya, si Ani ini kalau sedang panik pasti WA-nya ke Sarah ini. Dia tahu mana yang terbaik ya ini ya. Oke, Sar, mungkin bisa cerita sedikit, Sar?
bagaimana kamu mendidik Keira supaya dia bisa, menjadi seperti itu? Kalau diingat-ingat mungkin awalnya lebih dari mata, baru ke lidah. Jadi dulu waktu masih rajin, karena dulu waktu Keira masih kecil, lebih rajin buat ngulik makanan dia, sampai dibentuk-bentuk yang lucu-lucu. Jadi dulu itu memperkenalkan sayur, bentuknya lucu-lucu. Jadi satu plate itu bisa warna-warni, lalu wortelnya dibentuk-bentuk. Dari situlah Keira sepertinya terbiasa gitu. Makanya dia kalau makan salad sekarang biasa banget gitu, karena dari kecil suka dikasih salad. Oke, terus kemudian dia jago masak itu kamu latih atau dengan sendirinya, Sar? Pertamanya dikasih lihat, lalu anaknya niru. Tapi mungkin perbedaannya, aku nggak takut anaknya megang pisau dari anaknya umur 3 tahun. Tuh. Maminya healer, jadi kalau kena pisau langsung giling lenyap. Begitu ya. Jadi nasihatmu kepada teman-teman supaya anaknya bisa jagoan masak begitu? Jangan takut. Karena biasanya kan kita khawatir, aduh nanti kena pisau, aduh nanti kena minyak. Ya sebenarnya ya kalau kena pun nggak akan separah itu dan nggak akan, karena sebetulnya mereka juga udah ada instingnya ya. Anak kecil tuh justru lebih bisa berhenti sebelum orang dewasa. Kalau orang dewasa kadang kurang aware gitu. Kalau anak kecil justru lebih takut saat dia merasa nggak pede gitu. Dia akan cari maminya biasanya. Oh, itu ya rahasianya ya. Jadi teman-teman mulai sekarang jangan ragu-ragu memperkenalkan kompor ya pada anak-anak ya. Jadi jangan dihindarkan, nanti ketika gede nggak bisa masak, terus anakku kenapa ya nggak bisa masak ya? Nah, karena rupanya kurang diperkenalkan dengan kompor gitu ya. Keira, you want to say something untuk terakhir? Keira? Udah pergi. Oke, baiklah. Waktunya juga sudah habis. Claudia Sarah ini betulan dia seorang healer yang luar biasa ya. Sar, mau ngomong sesuatu untuk teman-teman yang sedang belajar maupun yang mau mau belajar pranic healing? Mau belajar pranic healing, kalau saya sih selalu bilang kalau pengen lebih happy, ya kita belajar spiritual. Salah satu jalannya pranic healing. Gitu. Oke, wah ternyata bukan cuma sembuh ya, Sar ya, tapi lebih happy ya, Sar ya. Rupanya itu ya. Ya baik. Jadi menurutmu oke ya, kita ajakin semuanya ikut pranic healing ya, Sar? Makanya kan mamiku, mertuaku, ciciku, semua ada di sini. Tinggal suami ya nanti ya, menyusul ya. Tinggal suami. Berikutnya, Sar. Next week, Sar, ya, suami. Oke, Mas Dodi dan teman-teman, Pranic Healing, Indonesia Pranic Healing, dan sahabat EcoCamp, demikian hari ini kita melihat suatu peristiwa yang sungguh membahagiakan ya. Anak-anak suka makan sayur. Anak-anak punya kehebatannya masing-masing. Dan semua itu terutama karena kita orang tuanya yang sungguh-sungguh mau menemani mereka. Ya, meskipun tadi kata Tiara, aduh gitu ya, jangan putus asa. Bagaimana caranya supaya kita bisa kuat, supaya bisa tetap gembira, bahagia dengan penuh cinta kasih menemani anak-anak kita? Itu tugas Pak Dodi yang menerangkannya. Ya benar sekali Ibu Shirley, bahwa mendampingi anak ya, mendidik anak itu dibutuhkan sebenarnya satu hal, yaitu suasana batin yang bahagia, yang penuh cinta. Karena kalau mendidik anak dengan katakanlah kekerasan, dengan banyak kritikan, dengan kejengkelan, itu pasti anaknya juga nggak akan menjadi anak-anak yang hebat. Ya, benar nggak kira-kira dari para mamah tadi? Iya. Oke, nah sekarang kita akan belajar bagaimana menciptakan supaya hati kita itu selalu bahagia. Karena itulah memang sifat anak-anak. Ya, kalau Anda lihat anak-anak, umumnya anak-anak itu lebih banyak tertawa atau lebih banyak menangis? Tergantung ibunya. Kalau ibunya galak nangis.
Tapi pada umumnya kalau kita lihat anak-anak, mereka lebih sering banyak bersuka cita. Dan Ya. satu hal lagi, anak-anak itu sangat pemaaf. Ya. Jadi seringkali kalau mereka berantem sama teman-temannya, kadang-kadang mereka nangis ya. Terus kadang-kadang mama-mamanya, papa-papanya ikutan berantem. Papa-mamanya masih berantem, anaknya udah mainan lagi. Kadang-kadang seperti itu. Nah, itulah memang anak-anak itu sangat pemaaf. Dan maaf itu adalah suatu perwujudan dari cinta kasih. Karena anak-anak itu penuh dengan cinta kasih, maka banyak orang dewasa kalau melihat anak-anak itu suka, senang. Ya. Karena mereka selalu memancarkan kebahagiaan, cinta, dan energi yang positif. Nah, begitu juga sebenarnya ketika kita dewasa, kalau kita masih bisa menjaga suasana hati kita, suasana batin kita seperti anak-anak, maka kita pun juga akan disukai banyak orang. Orang-orang pasti akan suka melihat kita, berinteraksi dengan kita, ya. Mungkin bukan melihat, ih lucu, bukan begitu, ingin mencubit, tidak, tetapi ingin berrelasi, berinteraksi dengan kita. Dan ini pasti kita butuhkan dalam kehidupan kita, dalam bidang apapun. Misalnya dalam pekerjaan kita, dalam kita menjalankan profesi kita, atau kita dalam berbisnis, atau kalau kita ini punya pelanggan dan sebagainya. Ya, kalau kita bisa memiliki sifat-sifat atau karakter seperti anak-anak ini, maka kita akan bisa menarik rezeki yang lebih besar. Dan anak-anak ini satu, kalau kita perhatikan ya, mereka itu punya daya tarik terhadap rezeki yang besar, teman-teman. Ya, coba perhatikan bagaimana kalau mereka ulang tahun. Itu nanti dari orang tuanya, dari teman-temannya, dari kakek neneknya, bobonya, maknya, wah mereka masih dengan senang hati memberikan hadiah. Ya, seperti dan juga umumnya anak-anak itu apa yang mereka inginkan itu mudah mereka dapatkan. Itu karena mereka menyenangkan. Ketika diberi pun mereka juga menyenangkan. Ya, dikasih apa mereka akan lompat-lompat. Nah, kadang-kadang ketika kita udah dewasa, sifat syukur kita, rasa syukur kita kadang-kadang berkurang. Kita diberikan apa? Oh, kok dapatnya kayak gini ya? Kok kayak gini ya? Ya, coba kalau kita masih memiliki sifat seperti anak-anak, apapun yang kita dapatkan, kita selalu sukacita, kita selalu melompat gembira. Wah, pastilah nanti rezeki yang kita dapatkan pun juga akan mudah mengalir dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya, teman-teman? Kami akan mengajak teman-teman semua untuk berlatih yang namanya meditasi. Seperti tadi yang Sarah katakan bahwa belajar pranic healing bukan hanya belajar healing, tapi juga membantu pertumbuhan spiritual kita. Apa sih spiritual itu? Spiritual itu adalah sebenarnya hubungan pribadi kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan ketika kita membangun relasi yang akrab dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan itu adalah sumber dari segalanya. Tuhan itu Maha Baik, Maha Cinta, Maha Kaya, Maha Penyedia, dan sebagainya. Sehingga bayangkan ya, kalau Anda punya relasi misalnya terhadap seorang yang misalnya konglomerat, ya Anda akrab sekali dengan konglomerat, maka kira-kira apa yang terjadi dengan hidup Anda? Apakah hidup Anda lebih mudah atau lebih sulit? Nah, tentu hidupnya lebih mudah. Ya, Anda ingin apa? Ingin ini, ingin itu. Ya, Anda akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Nah, Tuhan Yang Maha Kuasa, kalau Anda dekat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, itu ibaratnya kalau Anda dekat dengan seorang konglomerat. Ya, sehingga hidup Anda pun menjadi lebih mudah. Nah, begitu malam hari ini kami akan mengajak semua sahabat Pranic Healing dan EcoCamp untuk melakukan meditasi Twin Hearts. Nah, apakah ada yang belum pernah melakukan meditasi ini sebelumnya? Jika ada, silakan tulis angka 1 di chat. Kalau semuanya sudah pernah, maka kita akan lanjutkan langsung. Oke, rasanya semuanya hampir sudah pernah ya. Berarti ini semua adalah para pemirsa yang setia untuk setiap hari Rabu. Nah, kita akan mengawali sesi kita terlebih dahulu dengan berolahraga. Ini menjadi bagian dari meditasi. Setelah itu kita lanjutkan dengan terapi memaafkan dan baru kita masuk kepada meditasi Twin Hearts. Untuk itu, mari kita berdiri
untuk bersama-sama berolahraga. Oke, masih ada. Oke, baik, nanti kita jelaskan apa itu meditasi Twin Heart. Tapi kita akan awali dulu dengan berolahraga. Mari kita berdiri.